ada tanaman keladi baret merah yang udah remaja ya. Jadi ada unsur warna merah dan hijaunya. Lalu yang kecil ini nih, nah ini yang mojok ini, ini adalah tanaman keladi Mirzani. Warna merahnya menyala ya guys. Nah lihat sudah mulai lebar ke samping dan mulai merah merona. Nah, oke guys, ini adalah contoh-contoh tanaman hias keladi saya yang ada unsur warna merahnya atau berwarna pink. Nah, teman-teman yang punya tanaman hias keladi di rumah yang ada unsur warna pinknya atau merahnya, ikutin terus ya video ini. Nah, dari sebelah kanan dulu ya, saya akan perkenalkan ini adalah tanaman keladi Ace of Heart. Namanya susah ya, pakai bahasa Inggris gitu deh. Tapi ya gitulah namanya, kata orang sih namanya Ace of Heart ya. Nah, lalu di bawahnya ini ada tanaman keladi baret merah yang udah remaja ya. Jadi ada unsur warna merah dan hijaunya. Lalu yang kecil ini nih, nah ini yang mojok ini, ini adalah tanaman keladi Mirzani yang masih berusia anakan. Nah ini dia guys, jadi warnanya itu lebih ke coklat tua atau ke merah tua ya, pokoknya gitu deh. Ada warna unsur merah dan juga coklatnya. Jadi seperti ini. Lalu di yang berikutnya ada tanaman hias keladi pink love ya. Kalau teman-teman yang suka menanam tanaman hias keladi pasti tahu lah, ini banyak sekali kita jumpai ya, di kebun-kebun juga suka ada. Nah ini salah satunya keladi pink, harganya murah nih, ini paling murah tanaman keladinya. Lalu yang berikutnya ada keladi White Queen, namanya white ya, ada warna putihnya, tapi yang paling mencolok adalah garis tengah daunnya ya. Ya, ini tulang daunnya itu berwarna merah tua, jadi kelihatan tegas sekali untuk warna merahnya. Nah ini juga ada unsur warna merahnya yang dimiliki oleh tanaman keladi White Queen ini. Dan satu lagi guys, ini adalah tanaman hias keladi favorit saya, yaitu keladi Sweetheart. Warna merahnya menyala ya guys. Nah lihat, warna merahnya itu benar-benar menyala keluar dan lebih condong pendek ya. Batang tanamnya tidak menjulur tinggi karena stiolase atau kurangnya sinar matahari. Nah lihat guys, nah cantik bukan? Ini usianya sudah menjelang remaja ya. Nanti kalau udah dewasa daunnya akan lebih lebar lagi dan lebih merah lagi. Nah saya akan kasih contoh dulu ya, satu tanaman keladi mulai dari awal tanaman hias keladi yang berwarna kusam hingga mulai berubah ke warna yang merah merona. Itu karena apa sih dan bagaimana cara pelakuannya? Nah, tonton terus video ini sampai selesai, oke? A few moments later. Cara menanam tanaman keladi itu sebenarnya sudah saya sering ya share di video-video saya yang terdahulu, cara penanam awal hingga perawatan tanaman hias keladi. Cuman saya akan menjabarkan lebih detail lagi ya, khususnya untuk tanaman hias keladi yang berwarna merah seperti ini. Yaitu saya mulai dari awal lagi ya, yaitu dari media tanam dulu, karena untuk mendapatkan tanaman yang subur tentunya kita butuh media tanam yang pas. Nah, media tanam yang saya pakai untuk tanaman keladi ini adalah campuran dari sekam bakar dan pupuk kambing. Ini sekam bakarnya satu bagian dan pupuk kambingnya setengah bagian, lalu di mix menjadi satu, lalu dipakai untuk media tanam tanaman keladi saya ini. Oke. Terus yang selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan juga udah saya sering share ya, yaitu dari pemupukan organik, yaitu pupuk organik cair Sanzamoni buatan saya seperti biasa dari bahan utama daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hingga tanaman menjadi subur dan rimbun. Yaitu untuk dosisnya air bersih 1 liter, kemudian pupuk organiknya 60 ml ya guys, dicampur kemudian disiramkan ke perakaran atau bisa juga disemprotkan ke bagian daun-daunnya itu seminggu 2 kali. Lalu untuk pupuk berikutnya teman-teman pasti sudah tahu ya, yaitu penggunaan dari pupuk Osmocot atau pupuk Dekastar, yaitu nilainya 17, 11, 10 TE. Itu yang saya pakai ya. Untuk pupuk Dekastar Plus atau Osmocot ini itu 10-15 butir, yaitu per 3 bulan sekali. Nah sekarang dari peletakan nih, ini yang sering diperdebatkan oleh orang-orang, yaitu tanaman hias keladi ini lebih baik ditempatkan di pulsaan di bawah sinar matahari langsung atau di tempat yang teduh sih. Nah, saya akan menjawabnya ya. Tanaman keladi saya ini itu adalah tanaman hias keladi yang saya berikan full simat atau full sun atau full
penyinaran sinar matahari dari pagi sampai sore. Tapi kok tidak? Iya ya. Jadi buat teman-teman yang baru beli dari toko tanaman, itu menurut saya jangan langsung ditempatkan full sinar dari pagi sampai sore ya, tapi diteduhkan dulu dan diberikan adaptasi penyinaran selama bulan pertama, yaitu dari pagi sampai siang aja. Nanti di bulan kedua bisa diberikan full sinar matahari dari pagi sampai sore. Kenapa harus full sinar? Saya akan berikan penjelasannya dari contoh tanaman hias keladi, yaitu Ace of Hearts ini. Saya akan contohkan pembanding dari tanaman hias keladi yang menggunakan sinar matahari yang full sun dan di tempat yang teduh. Nah, ini adalah contoh dari daun yang awal peletakannya di tempat yang teduh dan tidak terkena matahari langsung. Hasil apa? Nah, kita lihat dulu ya dari bentuk tanamannya. Lihat, ini bentuk batang tanamannya itu berkelok ya, berkelok-kelok. Ini kalau didetailkan itu bentuknya bengkok. Nah, ini ke bawah, terus sebelah sini ada bengkokan lagi. Nah, ini karena kenapa? Karena mencari sinar matahari agar tanaman hias keladi ini bisa berfotosintesis. Beda sekali dengan bentuk batang yang ini ya, yang daun 1, 2, 3 yang belakang ini itu kokoh ya, tidak belok-belok, panjang seperti halnya pada umumnya tanaman keladi yang normal. Lalu selain dari bentuk batang tanaman yang aneh, juga dari warnanya. Nah, ini sangat penting nih. Jadi untuk mendapatkan tanaman keladi yang berwarna merah merona atau ngejreng itu harus dikasih matahari langsung ya. Ini contoh tanaman keladi yang teduh. Lihat, warna merahnya itu sedikit sekali, lebih dominan ke warna yang putih ya. Lalu daunnya itu menguning, tidak subur ya. Lihat, mulai menguning seperti ini, dan ini harus dipangkas karena tidak sehat ya, daun yang tidak sehat nanti saya pangkas. Tapi ini adalah contoh tanaman hias keladi yang ditempatkan di tempat yang teduh. Kemudian saya mulai pindahkan ke tempat yang full sun atau diadaptasikan ya. Ini contoh daun yang kedua setelah muncul, mulai saya pindah ke pengenai sinar matahari langsung ya. Lihat, merahnya mulai kelihatan ya, putihnya mulai sedikit, tapi tetap ya warnanya kurang keluar ya, warna merahnya. Nah, lalu muncul daun yang ketiga. Nah, lihat, ini warna merahnya sudah mulai ngejreng ya, berpendar, lebar luas ya, warna merahnya kelihatan, warna putihnya itu sedikit. Nah, lalu muncullah daun yang keempat. Nah, lihat ini ya, udah mulai kelihatan bagus sekali, ngejreng warna pinknya atau warna merahnya ya. Lihat, sudah mulai lebar ke samping dan mulai merah merona. Nah, nanti saya yakin untuk daun kelima warna merahnya akan semakin ngejreng dan semakin lebar lagi, mungkin akan memenuhi dari semua daun yang ini. Nah, itulah kenapa saya selalu merekomendasikan tanaman keladi ini full sun, walaupun kita butuh yang namanya adaptasi bertahap ya. Yang tahu kondisi kebutuhan sinar matahari tanaman keladi ya kita ya yang merawatnya, jadi harus selalu pantau dari tanaman hias keladi kita. Nah, sekarang daun yang jelek ini saya pangkas saja ya, agar tidak merebut nutrisi dari tanaman hias keladinya yang daunnya sehat-sehat. Kita pangkas bagian sini ya. Nah, ini. Oke, kita ambil. Dadah, kita buang ya daun yang jelek. Nah, jadi sekarang udah tahu ya cara merawat tanaman keladi agar berwarna merah merona. Selain dari pemupukan yang tepat, juga penyiraman sinar matahari yang langsung mengenai dari si tanaman keladinya. Kalau ada yang bilang, kok tanaman hias keladi saya dijemur kok malah pudar ya, itu kenapa? Ya karena dia dijemur tapi untuk pemberian nutrisinya itu tidak tepat atau kurang. Jadi yang ada malah warna merahnya itu akan pucat atau istilah kata luntur ya. Nah, jadi pemberian sinar matahari dan pupuk haruslah seimbang. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang paling baru. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Dadah.